Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Maman Ibrahim, anggota DPR RI Komisi 8 yang membimbing bencana. Pertama, mengucapkan bela duka atas terjadinya bencana. Saya sudah keliling di Sumedang, ada longsor. Kemarin di Subang ada banjir, dan sekarang kebetulan ada wapres juga di Subang. Hari ini saya keliling di 5 titik di Majalengka. Nah, ini adalah titik terakhir. Yang pertama tentu saya minta informasi ada berapa yang kena imbas bencana. Yang kedua, apakah ada korban jiwa, ada rumah yang rusak atau enggak. Dan yang selanjutnya, kira-kira apa penyebab dari bencana ini, karena saya akan memperjuangkan undang-undang tentang penanganan bencana, dan juga hampir semua dari beberapa tempat, termasuk Pak Bupatinya juga bilang ini adalah soal saluran manuk dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi bahan saya untuk bertemu Presiden. Kebetulan saya punya kesempatan bertemu Presiden selama 1 bulan sekali, sehingga kita bisa lakukan beberapa pembenahan secara lebih konstruktif. Jadi saya persilakan siapa yang memberi penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya wakil yang mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan motivasinya. Mungkin yang sebenarnya itu perkiraan ada 4 titik. Pertama di Dan Raja, karena kan Blok Dan Raja kan paling berapa sungai itu. Sungainya itu sungai itu atau itu? Kalau ini apa ini? Itu Sungai Raja. Pertama di Blok Dan Raja, Ujung Jiwa, Kirem, terus nah kalau yang di Blok Ampel ini abrasi ya, pulang lah. Cumanya air juga masuk di Blok Ampel. Terus yang terakhir itu yang paling parah ya kalau menurut saya pribadi di Blok Nur, semuanya sampai habis. Terus kan kalau masalah tinggi atau rendahnya relatif sih. Karena kan kalau yang dari Ujung Jiwa itu kan di air bisa masuk atau bisa keluar. Kalau di Blok Nur kan udah berapa tahun ya abrasi. Jadi air tuh ya langsung naik, nggak ada tangki. Terus yang di RT 25 kan kebetulan 2 alur sungai dari Cirebon bertemu sama dari Cimanuk. Dari Cimanuk besar, dari Cirebon besar dia kan nampung, bisa keluar. Jadi balik ke ini di RT 25 tuh. Dia Tapi nggak ada korban jiwa ya? alhamdulillah nggak ada. Apakah itu tiap tahun? Kalau ini sebelum pernah ada barat tahun ini, ya cuman nggak sampai naik tahun kemarin. Ya kebanyakan masyarakat kan tidak menduga. Sama seperti ini, ya juga mungkin lah, nggak mungkin begitu. Cuman kan perkiraan setengah 10 lah, 10 tuh udah. Hari Senin itu ya? Menurut jamnya beda-beda ya? Ya, Sama? data sih pakai. Jadi kan ada yang tinggi. Kalau yang paling duluan ya kemungkinan antara Blok Bojong Kulon sama RT 25, soalnya kan pertemuan Surut berapa hari? Kan surut paling bawah lah. Surut berapa hari? Surut 2 hari. paling duluan surut ya paling duluan datang air, paling duluan surut ya RT 25. Oke, biar mudah ya. Oke. Pak, untuk alangkah baiknya kalau bisa kita tinjau di lapangan. Intinya abrasi terkait Soalnya kita pengajuan sudah dari awal tidak ada penyelesaian. Jadi mohon saya sama Bapak, ya untuk yang abrasi kita wajib yang ini. Itu ada berapa jiwa ya? Kalau masalah jiwa kita nggak ada Pak. Kalau untuk masalah material Bukan banyak. abrasi itu mengancam berapa Itu hampir 20 kakak Pak. Sudah tergerus Pak. Sampai wilayah Ampel ini sudah masuk ke wilayah yang lain Pak. Untuk aluran dari
Jadi ke bawah Cimanuk sama itu. Bengkulu. Yang paling parah antara wilayah 9 Mas sampai kalau RK-nya itu 18 Pak. Itu hampir 200 kilo ya. Akan 2 kilometer. Itu abrasi semua Pak. Dan itu juga banyak tergerus rumah Pak. Dan di Menur sekarang sudah mulai lagi. Ini PR kita semua Pak. Oke, nanti saya sekalian akan bawa teman-teman dari PUPR yang khusus membidangi ini, BPBS. Jadi sekalian nanti datangnya karena persoalan sama melanda juga Kaputren, lalu juga beberapa tempat Kertajati, termasuk juga dari Anjing Bangsa. Ada 3 rumah langsung hancur. Jadi terima kasih masukannya. Jadi sekalian datangnya dengan pejabatnya. Ya, betul. Dengan pejabatnya karena ada beberapa yang sudah diajukan itu tidak ditindaklanjuti. Ini ada juga koordinasi yang tumpang tindih juga. Yang kata kabupaten ini di kabupaten, ini provinsi. Jadi akhirnya tidak jelas juga. Jadi tadi saya akan bawa ininya Mas. Saya bawa pejabatnya langsung, kita perlihatkan. Nah, supaya kita langsung memang harus seperti itu. Oke, saya akan menyerahkan dulu nanti itu. Jadi Ibu apa tayat meja rendah? Polis. Nah. Iya, beneran. Izin. Ada sana. Siap. Ada. Ya. Siap. Pak ini ke depan. Kalau baik. Oke, silakan Bu. Anak-anaknya. Ini 1, 2. Ini perbatasan Majalengka Indramayu ya? Ya. Oke, ini mudah-mudahan menjadi perhatian juga daerah perbatasan seperti daerah Blok yang kita harus lewat Sumedang kalau mau ke tempat ini, ke tempat kita. Oke, terima kasih masukannya. Boleh, KLB semuanya. Nanti kita akan kesini lagi. Terima kasih masukannya dan mohon disampaikan. Nanti kalau ada kekurangan apa, saya punya Ahilman, punya siapa? Mas Yadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu yuk, bareng yuk. Ayo ibu-ibu dipoto dulu. Ada rumah yang ini hancur karena banjir. Enggak, belum tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dan semua yang hadir. Saya Maman Imanulham, anggota DPR RI, nomor anggota A14. Pertama haturkan bela duka atas peristiwa banjir. Dan saya sudah berkeliling pertama di Sumedang karena ada longsor di Cimangut, yaitu di Pamanukan. Pagi ini sebenarnya saya harus mendampingi Wapres juga dan gubernur di Pamanukan, tapi karena Pamanukan sudah kemarin, barusan saya berkunjung ke titik didampingi oleh Pak Iskandar dari BPBD. Sekarang saya ke Pak Tunggu. Pertama tentu ingin mengucapkan bela duka, yang kedua tahu kondisinya dan kira-kira apa penyebab dari banjir ini. Karena ini ada kali ulur antara kewenangan dari pengelola beberapa saluran dan sebagainya. Saya pun sudah berkunjung ke Bupati pada kesempatan 2002 bersama Komisi 8. Persoalannya adalah rampaknya beberapa saluran ke Cimanuk dan jebolnya beberapa tanggul dan banyak hal lagi. Nah, nanti saya ingin dapat informasi dari Pak Tunggu, tapi saya juga ingin menyerahkan dulu untuk sementara, untuk ini tidak cukup secara keseluruhan, tapi paling tidak saya bisa membawa informasi dari sini ke RI yang terkait, termasuk saya diberi kesempatan setiap bulan bertemu Presiden, jadi saya bisa menyampaikan informasi termasuk kasus Cipali, kasus negara yang ternyata menyimpan banyak persoalan. Saya sebelum Pak Punggu itu, karena masyarakat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hormati terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden serta Ibu untuk melihat terdampak banjir kemarin kita terdampak banjir itu pada malam Senin karena itu penyebab banjir itu karena air dari Cimanuk itu meningkat agak di bawahnya tanggul sekitar 100 meter lebih. Akhirnya karena itu pas belokan tonjokan dari Cimanuk itu begitu kencang, akhirnya kan di bawah juga 100 meter lebih. Itu penyebab kebanjiran ini. Selanjutnya yang terdampak itu di terparah di Muara 180 kakak. Sekitar sini Muara di Tanah Wetan kami terus bermenung itu ada sekitar 150 untuk yang terdampak itu. Tapi termasuk kemarin juga rapat dengan DPR pusat untuk masyarakat dan pansus kita sampaikan itu perihal karena ini kewenangan pusat katanya, makanya sekaligus saja sekarang yang Bapak di sini kami mohon untuk perbaikan tanggul untuk apakah itu menggunakan mata separuh atau gimana. Jadi banyak kita sampaikan karena ini katanya kewenangannya pusat, jadi mereka tidak bisa apa di DPR. Jadi kami akan seluruh masyarakat bersama mohon Bapak untuk menyampaikan perbaiki tanggul yang di kemarin sepanjang 100 meter lebih supaya kami merasa aman Pak. Sekarang aja kalau ya sudah Muara itu di situ Pak. Dalam artian apa di situ yang jebol itu pas belokan jadi lurus belok. Jadi akhirnya itu kan keluar. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang kami manfaatnya akan dilakukan kepada Bapak bersama sehat. Amin. Menyampaikan aspirasi dari kami. Kebetulan Bapak juga ada kerabat-kerabat di mana salam ya. Saya tahu. Dari karunya di mana salam. Mohon ya utamakan mana salam musiknya untuk perbaikan hal itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mana salam mengucapkan selamat datang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan ini. Mudah-mudahan bukan ini bantuannya. Iya. Itu saja. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti simbol dulu ya. Ini ke Pak dulu nanti mau ke Pak buku. Ayo, dulu geseran. Jawab izin 1, 2. Oke, ayo. Izin 1, 2. Nomor kontaknya balik sama Pak U ya. Ini koordinator pendidikan. Jadi berarti yang pertama itu pembangunan tanggul 100 meter itu. Yang apa? Korban terdampak atau rumah nggak ada? Nggak ada, cuma kata terkait. Alhamdulillah korban juga nggak ada. Cuman ya karena terus tadi beras karena air positif sana. Ini nggak ketanggul Pak. Ini yang pohon pisang. Tanggul ya. Itu langsung Cimanuk. Air itu kelihatan di atas. Warna salam itu berapa ini? Berapa apa? Jumlah berapa? Ini blok kan berapa blok? Semuanya kan kalau dusun kita 3 dusun. 3 dusun. Ini dusun mana kaya namanya dusun mana salam. Kalau kita dari jalur sana, jalur desa lewat. Maksudnya kemana? Nah maksud itu dari desa mana salam Ya, yang kecil tadi. ada kalau dari arah barat itu dari desa sekitar 50 meter berarti Yang tadi kita berhenti. Belum dari desa ya? enggak sudah pada desa. Pada desa itu 50 meter ke arah timur. Tapi tidak bisa di ini. Bisa, cuma gara-gara banjir itu karena bisa juga segini. Itu polres kita kan infonya di situ. Karena ada yang
dalam. Berarti ikutan. Iya, tetap. Dari Putih Salam juga kan kita. Karena ke sana kan jauh tuh. Yang lewat itu lewat jalan Google. Kita udah rencana kamu tuh. Itu berapa meter? Tanggul Supraja. Tanggul yang itu mendapatkan minimalnya itu karena itu bukan kali kalau tanggul. Itu dekat kalau lewat situ. Kalau ke sini itu kan kantor kecamatan. Nama apa? Google apa? Nah, itu Ranca Kalong. Dari situ Ranca Kalong. Kemarin juga saya bikin itu ya sekali aja lah sini. Kami tuh pengen jadi desa wisata Pak. Karena kita punya 3 hektar. Iya 3 hektar. Kemarin sudah ditanami ikan 1 ton. Itu pohon mangga 200 pohon. Jadi wisata. Jadi Wonosalam ini menjadi desa yang memang dekat sekali berbatasan dengan Cimanuk ya. Cimanuk dan Blok Muara ini menjadi salah satu yang terimbas. Berapa kakak Pak Bu semuanya? Sebanyak 350. 350 kakak dan ada akses jalan yang memang akan dibangun oleh desa di sini lewat dana desa sekitar 1 kilo, lalu ada tanggul juga, ada jembatan. Dan di sini ada potensi wisata bernama Embung dan saya rasa Kementerian Desa harus memperhatikan Desa Wonosalam, Kabupaten Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Nah, ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendes, Gus Menteri, mudah-mudahan punya perhatian ke Wonosalam, tempat karbonnya Kiai Muhammad. Karena potensi ini juga dari sumber daya manusianya kita juga dari kainnya ya misalnya terus ini penting hasil gedung di sini. Bukan karena banjir Jadi kamu tenangnya, saya hariwan. Jadi gimana? Jadi ini perhatikan itu Subang we Pak, karena Subang mah jelas berusaknya jelas, ininya jelas. Pangkalan pari untuk korbannya ya turun. Ya, Peninggali di Siti Wan 45. Serius? Pan ibu natan makan. Yang kabar ya, takut seberapa Mikis muli di Garaji. Di apa di tahu. Terus ada banjir dia nggak bisa kemana-mana, naik ke pohon. Kondisi sakit. Dek. Iya ini di Anjun Kadipaten, ya Pak. Ya, biasa apa? Desa Kadipaten. Desa Kadipaten, Blok Anjun. Nah terjadi banjir dan salah satu penyebab yang paling jelas kita lihat itu adalah pentingnya normalisasi sungai Cikasarung. Ini penting sekali dan itu wewenangnya BPBS. Nah itu yang kita ajukan seperti kita mengajukan normalisasi tanggul di sekitar jalan di Subang itu, Cipunagara. Jadi ini juga perlu. Seperti itu nanti ini lihat akibatnya. Ini sebenarnya penerima Rutilahu, tapi karena memang struktur bangunannya sangat rapuh, jadi yang terjadi seperti ini. Nah saya minta Pak RT untuk ini kita perbaiki ini dulu mandiri dari kita, kayak gitu sebelum nanti kita ajukan kembali ke Rutilahu. Saya sampaikan ini ke BNPB, Kemensos, dan juga pihak terkait. Bapak apa namanya? Bapak siapa? Komandan Subana. Beliau ini yang baru saja papaitan ya, cek nama. Ya Bapak, kemarin di kantor kupala saya teh untuk matang pusat bau satu hari. Oh, Habis nggak ada, nggak banyak uang 200. habisnya. Nggak habis pakaiannya baik. Pak RW ini di etang apa RW? CLBW mah. Olah, yang penting mah iya ya. Mandiri aja berapa orang? Bangun Pak. Ya. Tergerak. Nanti kita ajuin dulu tahu. Ibu mana? Mangga Bu. Biasa di. Sama dulu. Ya. Kemana lagi ada lagi? Dikit lagi. Iya lo tetap Yang terendam paling parah ini orang depan. ini ya. Meter lu.
Biasanya Tahun kemarin ke 2015 mau bikin orang ini mau berbas jongkung. Nah, bagian. Inilah banjir, bekas-bekas banjir. Ibu nak, ya ibu nak. Ibu. Abis kebanjiran itu di payung. Iya, lebat oke Bu. Iya, saya tadi itu soal dua keramik. Gimana? Seruin aja ke sini. Gimana ada lu? Karena segitu tuh. Itu yang di bawah mah atap. Ibu di kemana ya? Sama Rano terus Ini masih nuruda sama ya. Ini di Ada kamu sama Rek? Oh ini jebol. Ini punten. Ibu, ini jebol oke. tiga kali pisah. Oh, biasa kali dia. Paling dia jangan percaya ke dia merenya. Makhluk tadi itu Agus Malik Muhammad. Lecek aja. Oh, biasa ini kali itu. Itu mau dipindah itu yang kemarin tiba-tiba tidak dipakai oleh hati-hatian aja kita teh. Kalau kepala BPBD Kabupaten itu sekda. Oh gitu. Iya. Itu saya itu kalak disebutnya kepala pelaksana. Eselon 2 tapi. Hari-hari. Ya. Nah ini, wow parah banget ini. Pasti dia jalan di tunggunya ini. Paling sama ini Pak RW kita dua ya. Dan nanti Dua ini. Jadi ini mandiri aja dari saya. Nanti yang kerja berapa orang dihitung. Terus ini yang ada masih bisa dipakai. Dimanfaatin. Kerja nanti di ini aja. Kerja. Nanti setelah ini kita ajukan ke Rutilahunnya. Jadi yang bantuannya dipakai untuk ekonominya. tuh, Ini rumah siapa namanya? Ibu Lilis. Nah ini salah satu yang terkena karena ada di bantaran kali yaitu rumahnya Cikasarung, namanya Bu Lilis. Jadi saya minta agar Kemensos memberikan perhatian kepada dua rumah yang ada di Anjun ini, termasuk satu rumah di Liang Julang. Kayak gitu. Baru 3 rumah nih Bu Risma. Oke. Boleh kan ada di haruskan. Dia nyimpen bangga, mamanya bisa. Betul bisa dia. Nanti kalau Oh, masih hujan diangkat weh, bener naon itu. Ibu kerbatan aja. Nggak bisa pakai kadang ya mbak. Kita jadi Itu ya banjir. Batur mandi. Anu tadi Bumi Nu tadi. Bumi Nu tadi. kita di mana, Pak? Bumi Nu tadi. Oh, ibu tadi apa? Ah, Kenapa? Tadi itu. Kita jadi. yuk.
Sekarang penyerahan aja dulu langsung ke. jalan-jalan tuh Boleh sekali ya ke Pak RW nya. Tapi apa ya harus tidak jebol tuh. Pakai besi juga. Saat akses semua mungkin pasar bawah tuh ya hancur. Jadi kalian bilang, apa pilihnya mah pilih kau kamu boleh. Ngambil, iya lah. Oh, boleh pilih kamu boleh tak? Dan tanahnya jadi ambil tilu tak. Kalau iya. Ya ini dampak pasca banjir. Ibu-ibu sedang membersihkan barang-barangnya. Ini tahun pertama ya Bu? Pernah kerja di sini? 2015. Parah banget ya. Allah. Udah? Ini udah basis parah. Kemarin kalau di WA. Ayo, mana? Mana? Majin lu sana dulu. Kawala anjut kabur ada yang Udah mas. Kemarin banjir oke. Cari rumah yang ada stiker keamanan Pak. Dari hadiah Pak. Rumah saya stiker keamanan. jadi kayak abang tuan ada di sini. Kami jadi ayo diambil 3 rumah Pak. Rumahnya yang bilang 1, ini 2 Pak. ayo stiker memang kayak gitu. Iya kan penyerahan. Dari kata apa? RW. Ada stiker, 5 stiker, ada makanan. Nanti di sini nih, di data. Partai. Ada makanan anak, ada 10 selimut. Nah nanti Pak RW, nanti yang 3 rumah itu, 2 rumah, 2 rumah itu kerjain aja. Berapa orang bisa budgetnya? Selain saya. Di sini nih, kita penyerahan dulu. Kemarin makan. Ada pengungsi di situ. Sama itu aja. Kakak, itu aja Bang. Ini yang banyak. Pak sama ini Pak yang bayi itu Pak. Kita Kita maju dulu mobil. Ya maju dulu maju.
Karena kan itu ya. Semangat, Ya. Jaya. Siap, siap. Tahan, Pak. Tar. Oke, saya Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa A14, menyerahkan bantuan untuk desa Padipaten yang di Blok Anjun. Yang pertama adalah perbaikan atau rehab untuk 2 rumah, rumahnya Bu Lilis dan rumahnya Pak Subhana. Yang kedua, kita menyerahkan dulu terutama untuk anak-anak dan perempuan berupa bantuan kidwar dan tikar, makanan siap saji dan sebagainya. Tentu ini sekedar awal saja. Kita akan menunggu data dari Pak RW apa yang perlu dibantu, dan tentu akan menjadi kebijakan termasuk soal normalisasi sungai. Sungai apa? Cikasarum. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial dan juga kepada BNPB. Saya dibantu teman-teman dari BPBD, dan kita akan terus memperbaiki tata kelola air dan sebagainya agar Majalengka tidak pernah banjir seperti sekarang. Oke, kepada para korban tetap bersabar. Pemerintah akan selalu turun memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Sambutan paling nyekal. Pak, punten. Ya, Pak. Ayo diturunin semuanya. Yang ini, yang satu paket ini. Oh ya. Lo dipisah lah bukan di dasar. Ada uang lah, beli lah. Bawa. Kabupaten mengucapkan terima kasih atas kunjungan kedatangannya Bapak Imaman sebagai Dewan DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah kami sebagai warga sangat berbangga, terutama ibu-ibu ya. Nanti kita belum dikasih aja sudah bunga, sudah bahagia. Saya sudah dapat tapi ibu-ibu belum megang. Tolong ini dikondisikan, jangan nandur cikir godongnya baik. Anak pikir mau baik, dulu dibagi, betul. Terima kasih untuk dukungan. Jangan lupa kita dukung lagi. Insya Allah. Dan ada imbasnya dari bendera PKB sampai ke ada rumah basah sampai dijemur sekarang kalau buktinya ada. Kepala kalau Kang Eman itu pasti kalau ngomong mendukung PKB, nyoblos lain. Jadi kan tadi nanti pikir omongnya baik. Oke, terima kasih Kang Eman, ibu-ibu. Nah, kenapa perhatian saya sebenarnya terus tuju ke sini, karena memang di sini adalah keluarga kedua saya setelah di Jatiwangi. Saya datang, saya lihat Pak Asep SD itu terus lihat, masjid tuh sakil, Pak Amin apalagi, ini sebagainya. Pertanyaan saya, ngapain juga waktu banjir saya kesini ya Bu? Kan kaiji nunggu lah surut. Yang kedua, ada berapa yang imbas. Yang ketiga, bisa ada rumah yang roboh enggak? Karena fungsi DPR RI itu, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar membagi sembako yang sedikit ini. Yang pertama, saya sedang memperbaiki rancangan undang-undang revisi tentang penanganan bencana. Jadi hari ini saya ngebut tidak berhenti-henti di DPR untuk memperbaiki undang-undang tentang kebencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun ingin mengawasi. Misalnya, saya sebulan sekali ketemu Presiden.
Dan saya laporkan bagaimana bahaya ke depan, misalnya proyek infrastruktur jalan tol Cipali dan juga infrastruktur bandara. Karena ibu-ibu gara-gara bandara itu, maka muncullah beberapa hal, misalnya MTS Kertajati terendam, kayak gitu. Lalu beberapa sawah hari ini sudah sulit ditanami dan lain sebagainya. Nah ini saya awasi terus dan saya sampaikan. Termasuk ketika saya ke Ligum kemarin, sekitar 2 minggu ke belakang, salah satu persoalannya adalah pendangkalan sungai. Barusan saya lihat di Anjun juga, di Anjun ada 3 rumah yang langsung hancur gara-gara banjir. Kayak gitu. Dan saya secara mandiri, saya akan perbaiki. Nah makanya saya minta ke Kang Eman nanti data, misalnya ada berapa rumah yang kena imbas, ibu-ibu, dan kita bisa perbaiki lewat program Butilahu atau mandiri dulur Kang Maman. Di sini ada Kang Amin yang menjadi dulur Kang Maman. Itu kedua. Yang ketiga, di samping regulasi dan pengawasan, kita pun hari ini mengabarkan budgeting. Nah, kebetulan ini rekan saya Pak Iskandar hari ini diangkat oleh Bupati baru 5 hari jadi ketua BPBD-nya. Nah, makanya nanti kita kerjasama karena ibu-ibu Majalengka ini 92% rawan bencana. Kalau usum hujan banjir, usum teu hujan kekeringan, ibu-ibu teh cai. Lalu di beberapa daerah terjadi pergerakan tanah. Hari ini di Argapura longsor. Ada satu kampung di daerah Lemasugi hari ini menjadi udah kampung hantu, kosong. Jadi ada orang yang bangun rumah tarik balik di Arab, diresmikan asar, subuh hudang, ternyata jalan di harapan imana geus pindah ka itu ibu, bergeser. Nah ini kenyataannya. Jadi kita tidak bisa. Nah saya pun mengajak semuanya untuk mulai bertanam pohon-pohon yang menguatkan aliran sungai. Makanya nanti yang rumahnya dekat aliran sungai, saya akan kasih bibit namanya vetiver. Vetiver, ibu-ibu, pohon sukun dan sebagainya. Yang kedua, kita akan gerakan penghijauan. Makanya kapan-kapan saya mau ajak Menteri KLH Siti Nurbaya datang ke sini. Ibu-ibu di sini sudah kompak, tapi mari kita kompak juga untuk menghadapi bencana ini. Karena memang ini bencana global, ibu-ibu. Hujannya ekstrim, panasnya ekstrim, lalu ada pencairan es di kutub utara. Orang sering nanya, nah jauh-jauh ke kutub utara Kang Maman. Hari ini ibu-ibu tidak ada yang terpisah di dunia ini. Semuanya menyatu. Ibu-ibu di dia nebangan pohon, mungkin banjirnya bisa di Indramayu. Ibu-ibu di Eropa membuat rumah-rumah kaca, maka yang kebagian banjirnya justru di daerah-daerah seperti di Australia, Fiji dan sebagainya. Itulah yang disebut dalam konsep Al-Quran bahwa dunia ini satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu-ibu ayeuna irit listrik, tanami penghijauan dan lain sebagainya, ini menjadi penting bagi kita semuanya. Saya mohon sekali lagi ada tim dari sini untuk ke Al-Mizan mengambil sembakonya. Jadi ibu-ibu nanti yang hadir ini semuanya kita kasih ada sembako. Oke, bisa di sore atau siang ini boleh dibawa di sini ya Pak Amin ya. Didata dulu dong. Tunggu dulu didata. Biar ini karena 3 ewang. Dia lagi yang hadir saja ya. Yang hadir saja segini. Bagaimana cara mendatanya ya? Oh, ada kupon. Ibu pun nanti tolong diambil di sini. Oke, ada yang mau ini? Memberikan masukan lagi? Ada, Kak. Silakan. Wah. Pak Lurah. Si Bere mau bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Putri Dalem mewakili semua masyarakat yang imbas banjir kemarin. Kebetulan Pak Kiai di sini tuh ada 3 rumah yang anjlok kurang lebih 20 cm. Itu rumah miliknya Bapak Dahlan, Bapak Masjid, sama Bapak Amin. Nah untuk itu tadi Pak Kiai mengatakan bahwa itu akan ada anggaran masuk agar aman. Coba nanti kebetulan saya salah satu adalah keluarga dari ini, jangan sampai dipersulit. Kalau bisa secepatnya untuk yang 3 rumah aja dulu, karena memang itu ada anggaran dan ada programnya. Tolong jangan dilama-lamakan lagi. Kalau bisa secepatnya, karena imbas dari banjir ini masyarakat yang terutama yang rumahnya
rumahnya anjlok itu sangat membutuhkan bantuan. Karena kita ketahui masyarakat di sini menyaksikan Pak Dahlan dan Pak Mahfud sama Pak Amir itu rumahnya anjlok. Mungkin sebagian di sini ada yang tidak tahu. Kebetulan saya mengecek langsung ke lapangan. Dan itu juga barangkali yang belum ngecek sama saya, ada masyarakat yang rumahnya ambles atau rusak segera menghubungi akibat banjir. Tapi kalau tidak bukan akibat banjir itu bukan urusannya. Tapi kalau yang akibat banjir kemarin, insya Allah saya minta kepada Pak Kiai untuk secepatnya bantuan itu disalurkan karena masyarakat kami yang 3 itu sangat membutuhkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek balora bener pidatona. Bapak Ibu sekalian, jadi tolong nanti saya minta datanya Bu, data kerusakannya berapa, karena tidak langsung, karena ini adalah dana mandiri. Jadi tidak langsung misalnya blok jadi saya mahal, enggak Bu. Kita hanya perbaiki yang kira-kira harus rusak dan itu diperbaiki apanya. Barusan misalnya ada rumah Bu Lilis, ibu-ibu di Anjun, itu jebol belakangnya. Jadi saya akan memperbaiki jebol belakangnya aja. Nah baru setelah kita perbaiki itu akan masuk program Butilahu. Nah program Butilahu itu yang lama. Kalau yang ininya tinggal dihitung aja, misalnya yang jebol ada belakang rumahnya, dihitung aja berapa tahun, bangun orang-orang sini, kita langsung perbaiki. Nah baru semua dimasukin, berarti saya udah punya 6 nih rumahnya ibu-ibu yang masuk di Butilahu. Nah untuk tanggapan daruratnya itu langsung dihitung berapa yang betul-betul bisa kita perbaiki langsung seperti itu. Oke, saya serahkan ke Pak Lurah, dipoto kira-kira mana berapa. Seperti tadi misalnya rumahnya Pak Unan ya, Unan atau Pak Ula, itu batanya masih ada Bu. Saya bilang ya udah batanya yang ini saya akan nyumbang semennya, nyumbang yang kerjanya, dan itu ditempel sama diperkuat. Oke ibu-ibu, ada lagi? Ya. Boleh cerita. Kalau ini boleh dikasih duit ya. Karena mau cerita. Ini ada aqua nggak untuk ibu-ibu? Maju ke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saudaranya Pak, pasalnya Pak, yang main lagi mah, abdi sampai ngalaman deh, Pak, Bu. BI non maksudnya BI. Ay anu nama abdi teh ngaman-amankeun anu sapauna Pak diamankeun ka sekolah ku abdi beres malah aman-aman sarua putih abdi teh jawa saya kasih duit aja mun ah saya di nama pengalaman sampai saya suruh pengalaman abdi mangaman-amankeun sarpu-sarpu jarompo-jompo kamu salah terang bumi asli pasar rasanya abdi pakai imbas itu tergantung musibah nu ayeuna mah langkung agung di anu katengkeun acan aya penanggulan ayeuna tos aya penanggulan di kali kunaon banjirna nu ageng seurang jebol tadi di urang-urang jebol tilu supados pang sampaikan sareng pastosan waktu namanya teh karo berapa titik ya Bu? Oke, ada 3 titik. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih masukannya. Jadi yang pertama kita akan memperjuangkan tanggul-tanggul yang jebol itu, ya. Karena saya suarakan itu karena itu wewenangnya bukan ada di kabupaten, tapi ada di provinsi, dan provinsi hanya bisa bergerak kalau ada anggota DPR yang teriak sekeras-kerasnya. Nah, doakan saya bisa teriak ibu-ibu. Yang kedua, ada 3 rumah di tempat ini. Hari untuk kena bencana, ujung-ujung pas saya salah ke pemajikan nanti Pak Asuh. Nah jadi tapi sistemnya begini, sekarang asal perbaikan darurat dulu, itu dari DKM, baru masuk Butilahu, nanti program Kemensos. Oke,
Nah yang ketiga tadi bagus tuh Ibu BI. Tolong dihitung jompo-jompo Bu, orang-orang tua ada berapa orang, sehingga program jompo nanti saya serahkan ke Patayat Nahdlatul Ulama, Ibu Upik, untuk lalu mengelola kesehatannya, gizinya dan lain sebagainya. Kira-kira ada berapa orang? Ada berapa orang paling tidak di kampung ini lah ya, kampung ini. Oke, kayak gitu. Ibu mau nambahin? Oke, kalau tidak ada, udah Pak. Pak Amin mau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu terutama karena sampaikan atas alhamdulillah hari ini tidak kesempatan. Kebetulan nanti untuk sembako ini lagi didata ya, nanti Ibu Teti yang mengondisikan koordinatornya ya. Oke, mungkin dicanda Bu Pak Lurah nanti itu Kak Mijan. Karena ada di Ibu Teti kedua pada yang betul. Nah kita ukurnya hatur nuhun pisan KA bisa dir. Mudah-mudahan dia jadi barokah. Teman Kang Amin. Ibu-ibu kita baca doa lagi bulan Rajab. Yang sempat puasa silakan puasa. Ibu-ibu lalu banyak sedekah. Semoga diberikan tina balik salam musibah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallimna minal balaya. Salli Allahumma في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من البلايا. الفاتحة. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya serahkan semuanya. Mudah-mudahan sembakonya bisa dibagikan sore ini juga atau siang ini juga. Dekat kok Al-Mizan itu. Hatur nuhun ka sarena. Berarti hatur nuhun. Enggak rugi nyiapin ku banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Kabupaten mengucapkan terima kasih atas kunjungan kedatangannya Bapak Imaman sebagai Dewan DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah kami sebagai warga sangat terbangga, terutama ibu-ibu ya. Nanti kita belum dikasih aja sudah bunga, sudah bahagia. Saya nggak dapat tapi ibu-ibu belum kan. Tolong ini dikondisikan, jangan nanut sikil gedongnya baik. Karena bikin ngomong baik, dibagi betul. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa kita dukung lagi. Insya Allah. Dan ada imbasnya dari bendera PKB sampai ke ada dua bahasa sampai dijemur sekarang kalau buktinya ada. Malah kalau Kang Eman itu pasti kalau ngomong mendukung PKB, nyoblos lain. Jadi baca nih, nanti pikir omongnya baik. Oke, terima kasih Kang Iman, ibu-ibu. Nah, kenapa perhatian saya sebenarnya terus tuju ke sini karena memang di sini adalah keluarga kedua saya setelah di Jatiwangi. Saya datang, saya lihat Bapak Asep SBY itu terus lihat, masjid tuh sakil, Pak Amin apalagi, dan sebagainya. Pertanyaan saya, ngapain juga aku banjir saya kesini ya Bu? Kan kaiji nunggu surut. Yang kedua,
ada berapa yang imbas, yang ketiga misalnya ada rumah yang roboh enggak. Karena fungsi DPR RI itu, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar membagi sembako yang sedikit ini. Yang pertama, saya sedang memperbaiki rancangan undang-undang revisi tentang penanganan bencana. Jadi hari ini saya ngebut tidak berhenti-henti di DPR untuk memperbaiki undang-undang tentang kebencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun ingin mengawasi. Misalnya, saya sebulan sekali ketemu Presiden dan saya laporkan bagaimana bahaya ke depan. Misalnya proyek infrastruktur jalan tol Cipali dan juga infrastruktur bandara. Karena ibu-ibu gara-gara bandara itu, maka muncullah beberapa hal, misalnya MTS Kertajati terendam, kayak gitu. Lalu beberapa sawah hari ini sudah sulit ditanami dan sebagainya. Nah ini saya awasi terus dan saya sampaikan. Termasuk ketika saya ke Ligum kemarin, sekitar 2 minggu ke belakang, salah satu persoalannya adalah pendangkalan sungai. Barusan saya lihat di Anjun juga, di Anjun ada 3 rumah yang langsung hancur gara-gara banjir, kayak gitu. Dan saya secara mandiri saya akan perbaiki. Nah makanya saya minta ke Kang Eman nanti data, misalnya ada berapa rumah yang kena imbas ibu-ibu, dan kita bisa perbaiki lewat program Butilahu atau mandiri dulur Kang Maman. Di sini ada Kang Amin yang menjadi dulur Kang Maman. Itu kedua. Yang ketiga, di samping regulasi dan pengawasan, kita pun hari ini mengabarkan budgeting. Nah kebetulan ini rekan saya Pak Iskandar hari ini diangkat oleh Bupati baru 5 hari jadi ketua BPBD-nya. Nah makanya nanti kita kerjasama, karena ibu-ibu Majalengka ini 92% rawan bencana. Kalau usum hujan banjir, usum hujan kekeringan, ibu-ibu cai. Lalu di beberapa daerah terjadi pergerakan tanah. Hari ini di Agapura longsor. Ada satu kampung di daerah Lemasugi hari ini menjadi udah kampung hantu, kosong. Jadi ada orang yang bangun rumah tarik balik di Arab, diresmikan asar, subuh hudang, ternyata jalan di harapan gimana gus pindah kaki itu bergeser. Nah ini kenyataannya, jadi kita tidak bisa. Nah saya pun mengajak semuanya untuk mulai bertanam pohon-pohon yang menguatkan aliran air sungai. Makanya nanti yang rumahnya dekat aliran sungai, saya akan kasih bibit namanya vetiver. Vetiver, ibu-ibu, pohon sukun dan sebagainya. Yang kedua, kita akan gerakan penghijauan. Makanya kapan-kapan saya mau ajak Menteri KLH Siti Nurbaya datang ke sini. Ibu-ibu di sini sudah kompak, tapi mari kita kompak juga untuk menghadapi bencana ini. Karena memang ini bencana global, ibu-ibu. Hujannya ekstrim, panasnya ekstrim, lalu ada pencairan es di kutub utara. Orang sering nanya, nggak jauh-jauh dari kutub utara Kang Maman. Hari ini ibu-ibu tidak ada yang terpisah di dunia ini. Semuanya menyatu. Ibu-ibu di dia nebangan pohon, mungkin banjirnya bisa di Indramayu. Ibu-ibu di Eropa membuat rumah-rumah kaca, maka yang kebagian banjirnya justru di daerah-daerah seperti di Australia, Fiji dan sebagainya. Itulah yang disebut dalam konsep Al-Quran bahwa dunia ini satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu-ibu ayeuna irit listrik, tanami penghijauan dan lain sebagainya, ini menjadi penting bagi kita semuanya. Saya mohon sekali lagi ada tim dari sini untuk Al-Mizan mengambil sembakonya. Jadi ibu-ibu nanti yang hadir ini semuanya kita kasih ada sembako. Oke, bisa di sore atau siang ini boleh dibawa di sini ya Pak Amin ya. Didata dulu dong. Tunggu dulu didata biar ini karena tijewang. Ya lagi yang hadir saja ya. Yang hadir saja segini. Bagaimana cara mendatanya ya? Oh ada kupon. Ibu pun nanti tolong diambil di sini. Oke, ada yang mau ini memberikan masukan lagi? Silakan. Oh. Pak Lurah. Kecil daerah emang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah desa Turki Dalam mewakili semua masyarakat yang imbas banjir kemarin. Kebetulan Pak Kiai di sini tuh ada 3 rumah yang anjlok kurang lebih 21 meter. Itu rumahnya dari Bapak Dahlan, Bapak Mas Jody, sama Bapak Amir. Nah untuk itu tadi Pak Kiai mengatakan bahwa itu ada anggaran masuk ke aman. Bapak nanti kebetulan saya salah satu dari keluarga dari ini jangan sampai bersulit. Kalau bisa secepatnya untuk yang 3 rumah aja dulu. Karena memang itu ada anggaran dan ada programnya. Tolong jangan dilama-lamakan lagi. Kalau bisa secepatnya. Karena imbas dari banjir ini masyarakat yang terutama yang rumahnya
rumahnya anjlok itu sangat membutuhkan bantuan. Karena kita ketahui masyarakat di sini menyaksikan padahal dan Pak Mahfud sama Pak Amir itu rumahnya anjlok. Mungkin sebagian di sini ada yang tidak tahu. Kebetulan saya mengecek langsung ke lapangan. Dan itu juga barangkali yang belum ngecek sama saya, ada masyarakat yang rumahnya ambles atau rusak sudah mempunyai akibat banjir, tapi bukan, kalau tidak bukan akibat banjir itu bukan urusannya. Tapi kalau yang akibat banjir kemarin, insya Allah saya minta kepada Pak Kiai untuk secepatnya bantuan itu disalurkan, karena masyarakat kami yang tiga itu sangat membutuhkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek Laura bener tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, jadi tolong nanti saya minta datanya Bu, data kerusakannya berapa, karena tidak langsung, karena ini adalah dana mandiri, jadi tidak langsung misalnya blok jadi saya mau, enggak Bu. Kita hanya perbaiki yang kira-kira harus rusak dan itu diperbaiki apanya. Barusan misalnya ada rumah Bu Lilis, Ibu di Anjur, itu jebol belakangnya, jadi saya akan memperbaiki jebol belakangnya aja. Nah baru setelah kita perbaiki itu akan masuk program Betilahu. Nah program Betilahu itu yang lama. Kalau yang ininya tinggal dihitung aja, misalnya yang jebol ada belakang rumahnya, dihitung aja berapa tahun bangun orang-orang sini, kita langsung perbaiki. Nah baru semua dimasukin, berarti saya udah punya 6 nih rumahnya ibu-ibu yang masuk di Betilahu. Nah untuk tanggapan daruratnya itu langsung dihitung berapa yang betul-betul bisa kita perbaiki langsung seperti itu. Oke, saya serahkan ke Pak Lurah, dipoto kira-kira mana berapa. Seperti tadi misalnya rumahnya Pak Unan ya, Unan atau Pak Ula, itu batanya masih ada Bu. Saya bilang ya udah batanya yang ini saya akan nyumbang semennya, nyumbang yang kerjanya, dan itu ditempel sama diperkuat. Oke ibu-ibu, ada lagi? Yuk. Boleh cerita. Kalau ini boleh dikasih duit ya. Mau cerita. Ini ada aqua nggak untuk ibu-ibu? Maju dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saudaranya Pak, pacarnya Pak, yang lagi mata. Kami namanya ngalaman Pak, RBI nama sama RBI. Bangsa. Ayah mama akhirnya ngaman-ngamankan sekolahnya Pak, diamankan sama sholat, abi beres, malah mengaman-amanan sama putih, aku jawab saya harus bisa dia. Malah saya juga lama mau bantuan. Abi mangaman-ngamankan sarpu-sarpu jangan pojok kamu salah terang bumi asli paksa rasanya abi pakai timbas gantan musibah ayeuna nama langkung agung tapi agung ada kayak penanggulan ayeuna terus kayak penanggulan kali kunaon banjirna yang ageng sedang jebol tadi kurang-kurang ini bapak itu supados pang sampaikan sareng kali-kalian kuat naon namanya teh tanggul-tanggulan. Berapa titik ya? Oke, ada 3 titik. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih masukannya. Jadi yang pertama, kita akan memperjuangkan tanggul-tanggul yang jebol itu. Ya, kita akan saya suarakan itu karena itu wewenangnya bukan ada di kabupaten, tapi ada di provinsi. Provinsi hanya bisa bergerak kalau ada anggota DPR yang teriak sekeras-kerasnya. Nah, doakan saya bisa teriak gitu. Yang kedua, ada 3 rumah di tempat ini. Hari itu karena bencana, ujung-ujung pas saya salah kepajikan nanti masuk. Nah jadi tapi sistemnya begini. Sekarang asal perbaikan darurat dulu. Itu dari DKM, baru masuk ke Betilahu, nanti program Kemensos. Oke. Nah yang 3 tadi bagus tuh, Ibu BI. Tolong dihitung jompo-jompo Bu. Orang-orang tua, ada berapa orang, sehingga program jompo nanti saya serahkan ke Pak Tayat Nahdlatul Ulama, Ibu Upik, untuk lalu mengelola kesehatannya, gizinya dan lain sebagainya. Kira-kira ada berapa orang? Ada berapa orang paling tidak di kampung ini lah ya, kampung ini. Oke, kayak gitu. Ibu tuh mau nambahin?
Oke, kalau tidak ada, udah Pak. Pak Amin mau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu terutama karena sampai atas alhamdulillah hari ini tidak seperti ini. Kebetulan nanti untuk sembako ini lagi didata ya, nanti Ibu Teti yang mengondisikan koordinatornya ya. Oke, mungkin dicatat Bu Pak Lurah nanti Pak Hujan yang akan ada di Ibu Teti kedua ya. Nah kita unggulnya atur nuhun pisan Pak Hadir dan ya jadi teman-teman Kang Amin. Ibu-ibu kita baca doa lagi bulan Rajab. Yang sempat puasa silakan puasa. Ibu-ibu lalu banyak sedekah. Semoga ditulikan tina balik salam musibah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallimna minal balaya. Sandi Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallimna minal balaya. Al-Fatihah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya serahkan semuanya. Mudah-mudahan sembakonya bisa dibagikan sore ini juga atau siang ini juga. Dekat kok Al-Mizan. Hatur nuhun kasarena. Berarti hatur nuhun. Kalau nyiapin ku banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Lihat